Papa Jack itu memang papanya si Jack ya Pak? Atau gimana tuh Pak? Nama itu bisa muncul Pak? Kalau dibilang antara iya dan tidak, iya. Ya. Jadi memang dari awalnya tongue twist aja sih. Yang mudah untuk disebut. Ya. Dan kebetulan memang salah satu owner punya nama Jack. Yang kebetulan punya anak cowok, manggil dia juga Papa. Papa. Ya, jadilah sesuatu yang fun dan enak tuh disebut Papa Jack. Papa Jack. Yeah. Itu awalnya ya. Yes. Papa Jack ini sudah ada berapa cabang ya, Pak? Sudah mendekati ke 30 lagi. 30 cabang. Betul. Dimana sebenarnya dulu lebih banyak lagi. Sebelum Covid ya. Yang before Covid. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee. Kita mau ngobrol bareng dengan orang-orang populer di jalur Kunel. Nah, ini kebetulan kita hadir Pak Okta yang memanage hampir 30 resto-resto di bawah manajemen Papa Jack. Betul begitu sekali. Ya Pak? Kira-kira perkembangan Papa Jack seperti apa gitu Pak? Saat ini Papa Jack sedang berkembang sangat pesat sekali ya. Di kala kita punya sempat down, di kala COVID ya. Ya, betul. Sekarang kita sudah bangun kembali dan kita sedang mengejar kehilangan kita dengan proyek yang lebih banyak lagi. Iya. Nah, saat ini kita sudah mencapai ke 30 outlet yang soon kita belum berhenti di situ. Akan terus lanjut terus. Papa Jack ini juga makanannya bermacam-macam dan dinamakan Asian Cuisine ya? Iya. Itu maksudnya apa ya Pak? Dalam pengertian kita tidak terfokus pada satu buah negara. Ya, kita lebih ke multiple country di dalamnya. Memang kita punya mother tongue-nya itu ke Malaysia. Malaysia. Malah dari Malaysia. Betul sekali. Jadi memang kita punya menu utama pasti condongnya ke taste, cita rasa lidah orang Malay. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak Bapak bisa nemuin kayak nasi lemak dan sejenisnya. Ya. Tapi kenapa kita sebutnya Asian bukannya Malaysian? Ya. Karena kita masih ada lidah Indonesia di dalamnya. Iya, betul. Especially ya, aku harus bilang kita ada rujak. Iya tuh, saya waktu di Aloha tuh saya makannya rujak nasi lemak dan rujak. Nah, kita ada itu dan kemudian kita masih ada soto daging, Pak. Soto daging. Tuh, itu kan lebih ke Indonesian ya. Jadi ada campurannya twistnya lah. And then kita juga bisa masuk ke Chinese taste juga. Kita punya ayam kuluyuk. Kita masih punya lada garam masih ada. Kita sebut itu cuyim. Tahu itu. Iya, betul. Nah, kemudian kita juga ada black pepper, lada hitam. Itu ada juga. Makanya kalau dibilang Malaysian food, mungkin awal mulanya. Tapi kalau kita bilang lebih ke Indonesian punya terima di pasar, ya. Betul. Nah, apa yang bisa kita sajikan yaitu comfort food yang nikmat. Nah, itulah dari Papa Jack punya cita rasa. Tapi kan di dalam produk-produk Papa ini kan ada signature-nya ya. Itu apa signature dari Papa Jack, Pak? Yang utama yang pasti kita banggakan ya secara signature yang kita sebut itu sudah pasti nasi lemak. Nasi lemak ya, itu kita punya nasi lemak itu ya enak, you will already taste it lah ya. Gitu. Aku bisa bilang itu sangat comforting banget. Iya. And then kita punya kari laksa. Kari laksa kayaknya saya pernah makan juga deh itu. Nah, yang aku sendiri ya secara pribadi aku berani bilang it's one of the best. Kari laksanya ya. Karena aku orangnya agak sedikit cerewet ya. Iya. Dan betul. aku khusus untuk Papa Jack ya, aku bilang this is one of the best kari laksa I ever eat gitu ya. Nah, and then kita masih ada beberapa lainnya yang bisa kita sebut signature juga. Contoh kalau misalnya Bapak pergi ke Penang kemana pasti ketemu namanya char kway teow. Char kway teow. Ya kan. Dia punya wangi wok hei yang Iya, betul. Itu adalah standar utama kita di Papa Jack. Kita mewajibkan setiap char kway teow yang kita sajikan
itu wajib memiliki wok hei karena memang itu standarisasi yang kita sebut signature kan. Kalau itu nggak ada, wah sorry, itu pun aku sendiri pribadi tolong tidak di serving gitu. Jadi wajib harus memiliki wok hei. Oke, waktu saya di Penang tuh Pak ya, kan ada char kway teow ya Pak ya. Itu ngantri panjang gitu. Saya liatin ini orang ngapain? Yang masaknya kakek-kakek loh Pak, gila kuat banget gitu. Mungkin dia nggak berasa kalau bukan dia yang masak, kurang afdol kali maksudnya. Nah itu yang kita bilang audiens itu. Wow, mesti dia nih, kenapa? Tangannya beda. Nah, itu memang nggak salah. Kita punya tim yang memegang untuk memasaknya ya, yang megang woknya itu memang tim khusus. Tim khusus. Yang memang ada lokal, ada Malaysia. Ada Malaysian. Dan itu memang kita nggak sembarangan pilih orangnya. Nah, mereka harus melewati rigorous training juga. Kalau mereka nggak menyesuaikan diri, kita nggak akan biarkan mereka untuk memegang wok. Karena standarisasi untuk mengeluarkan wanginya itu sulit, tidak mudah. Itu. Jadi kita agak picky untuk menjaga signature kami. Gitu. Kita mau masuk ke sesi terakhir nih Pak, benar atau salah nih Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak ya? Apakah Bapak hanya menyediakan menu makanan khas Asia saja atau gimana? Khas Asia bisa dibilang ya. Karena kita tidak menjual makanan yang seperti pasta, ramen. Ramen masih Asia ya, tapi kita nggak jual sampai kayak steak, tentu kita tidak jual. Nggak ke barat-baratan lah. Tidak, kita tidak mengandung ke barat-baratan. Jadi benar ya, kurang lebih itu ya. Benar. Semua para pemegang saham Papa Jack itu berpengalaman di FMB, benar atau salah nih Pak? Dibilang benar, ada benarnya. Kita nggak mau sembarangan mencari pemegang saham. Ya, kita mencari yang memiliki pengalaman, orang yang bisa mengerti. Kalau misalnya sembarangan, menuntut aja ya. Mana omset? Betul, kita nggak bisa seperti itu. Untuk bisa omset mesti gali terus kan ya. Itu betul sekali. Ya kita bicara dunia F&B ya. Dunia F&B itu tidak semata-mata selalu ya di atas. Iya betul. Ada momennya di bawah, bawah banget. Nah, jadi kita nggak sembarangan mencari pemegang saham. Kan sekarang ini zamannya ada offline, ada online kan. Dengan digitalisasi ini kira-kira mana yang omset yang paling lebih bagus ya Pak? Orang prefernya offline Pak. Offline ya. Bete di rumah. Benar. Kalau misalnya di kantor, it's true, benar ya. Di kantor sekalipun kita masih sempat kabur-kaburan. Keluar juga di kantor. Bete juga di kantor gitu kan. Jadi kalau dibilang mana lebih kuat, offline tetap lebih kuat. Offline lebih kuat ya. Orang males di rumah. Iya betul. Belanja, kita bilang belanja barang datang. Kalau kondisinya lagi, aduh lapar banget, bisa. Tapi kalau kondisinya, aduh bosan ya di rumah. Kita pesen makanan online deh. Kayaknya enggak sih. Lebih yuk kita jalan yuk, come on. Yuk kita jalan yuk ke sana, gitu kan. Jadi secara demografis offline cenderung pasti lebih kuat. Tapi kalau di toko-toko Bapak, restoran Bapak itu apakah ada nuansa-nuansa yang berbeda gitu atau basic nuansa berbeda? Ada ambience yang di Bapak bangun gitu di kalau Papa Jack tuh ada apa gitu? Ada Papa Jacknya, apa ada pohon-pohon, orang-orang pakai topi Papa Jack gitu ya? Iya kan ada ciri khas suka orang kan jualan gitu. Kita lebih ciri khasnya sebenarnya ke comfort ambience ya. Ambience ya. Seragamnya kayaknya kalau nggak salah ya. Seragam kita selalu standar sama wajib. Dimana itu memang kita menjaga nggak hanya kualitas makanan ya. Kita pengen orang-orang tahu, itu ada orang lewat pakai baju gitu, itu kayak Papa Jack tuh. Pasti nemu nih Papa Jack ada di sini nih, gitu ya. Nah itu yang catchy juga di kitanya. Berarti F&B itu mudah apa biasa atau susah ya Pak? Untuk mengelola sebuah Bapak kan udah 12 berarti kan sudah sedikit autopilot ya? Semi autopilot. Iya, semi autopilot ya. Udah benar-benar hampir autopilot sebenarnya. Udah hampir autopilot ya. Itu benar. Tapi kan awalnya kan awalnya ownernya pilot jadinya. Awal mulai parah. Saya sendiri bisa terjun ke kitchen. Gitu loh. Yes. Betul. Bahkan sampai ada kenangan-kenangan masa lalu kita punya PIC Malaysian juga terjun ke kitchen gitu karena kondisi darurat gitu ya. Tapi kalau sekarang sih udah enggak. Kalau dibilang susah, wah aku nggak bisa bilang mudah ya. Dunia F&B itu susah. Susah ya. Di mata orang melihat, gampang ya buka restoran. Gampang bukanya loh. Gampang bukanya. Kita bilang gampang bukanya, gampang.
mempertahankannya. Mempertahankan, bener. Ya, nah itu mempertahankan itu nggak mudah loh Pak. Perjalanan panjang tuh Pak ya. Aduh, it's a very long journey and very tiring journey. Apalagi COVID ya. Aduh Pak, Bapak nggak tahu. Kalau COVID mah itu udah. Kita dulu 37 outlet loh Pak. Iya iya. After COVID, sisa 13. Wow, jatuh banget ya. Jatuh banget. Dan itu udah naik lagi kita kan dulu sampai di luar Pulau Jawa Pak. Oh oke. Soalnya kita ada di Medan, kita ada di Bali, kita ada di luar. Tapi itu semenjak COVID ya udah kita terpaksa. Ya. Tapi sekarang kita udah mulai grow up lagi nih. Grow up lagi udah 30, udah mau 30. Dan soon akan ada lagi. Naik lagi 2 lagi atau 3 lagi. Targetnya kayaknya tahun ini bisa 40 sih Pak. 40 berarti nambah 10 dong ya. Iya. Dan kalau bisa Bapak terus upgrade ya tadi yang upgrade terus bikin. Jadi kita kita nggak mau menjaga ya. Kayak kita menjaga heritage yang kita jaga tuh kan lebih ke kita punya branding ya. Bukan semata-mata kayak harus yang memiliki ambience, atmosphere yang harus oldies seperti itu. Kita tidak. Yang kita bawa adalah sesuatu yang dikenang. Yang dikenang dari kita adalah seberapa comfort makanan. Betul. Ya. Wherever you go, di mall apapun, ya. Kalau lagi bosen, coba cari Papa Jack. Kalau ada, you have your comfort food. Iya, saya dengar juga ada Papa Jack Express juga ya. Yes, kita mulai merambah ke Express supaya ya kalau bilang di food court gitu. Iya, bahkan tidak setiap orang itu bisa kayak anak kepengennya makanannya sushi dan lain sebagainya. Si bapak nggak mau. Tapi kok misalnya dia pergi ke satu restoran terpisah, nggak juga. Jadi akhirnya kita berpikiran untuk kita bikin konsep beda deh, di mana satu keluarga bebas mereka mau makan apa aja. Mereka mau beli A boleh, mau beli B boleh. Terlahirlah Papa Jack Express. Di mana si papa pengen makan cakwe teo silakan monggo, si anak mau makan steak silakan, ya kan? Yang penting satu mall ya. Yang penting satu mall gitu kan. Beda mall, beda keluarga sih. Yang terakhir nih Pak, saya mau tanya benar atau salah ya, Papa Jack Asian cuisine yang otentik atau gimana Pak? Kita punya signature otentik. Otentik, jadi benar ya. Benar. Soalnya kalau misalnya Bapak bilang whether it's authentic or not, otentik itu kan terikat pada negaranya. Iya, betul. Ya. Sedang kita multiple country. Bapak bisa nemuin nasi goreng pete loh. Iya. Itu Indonesia. Kalau dibilang otentik Indonesia. Indonesia. Tapi kalau misalnya bilang kari laksa, otentik Malaysia. Ya. Dan itu 2 favorit Bapak ya, nasi lemak, kari laksa kan. Itu lah, jadi Itali saya. Pokoknya enak dah gitu. Oke, Pak Okta, Bapak bisa buat suatu closing statement dari pertemuan kita untuk teman-teman kita yang melihat YouTube ini, Pak. Ada satu hal yang sebenarnya penting dan menjadi signature dari Papa Jack, ya, yang dimana ini kita sedang kembangkan terus dan terus. Ya, itu kita punya Portugis Start. Oke, try it dan siap-siap ketagihan. Oke Pak, thank you so much. Semoga semakin sukses Papa Jack-nya dan juga bapaknya. Amin. Oke Pak Okta, ini adalah kenang-kenangan dari sponsor kita dari RA Suite nih Pak. Oke. Ya, mungkin Bapak kapan ada waktu bisa menginap sekali.